Tahukah panjenengan, ada satu alasan besar mengapa para wali dan orang-orang saleh memilih menjalani kholwat bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian. Apa alasan itu? Simak kajian ini sampai selesai. Wudhu adalah dengan menyerahkan, melepaskan pengakuan kepada pemilikan. Inilah kenapa harus kholwat, untuk melepaskan pengakuan-pengakuan yang bukan milik kita itu tadi. Ya, mana aka antadaiya ma laisa mimma lil mahlukin tadi. Apa boleh kamu mengakui milik orang lain menjadi milikmu, sawah orang lain menjadi sawahmu, anak orang lain jadi anakmu? Apa yubihu laka antadaiya wasfahu rabbul alamin? Apalagi itu milik Tuhan, Rabbul alamin. Siapa Robnya itu? Apakah Tuhan? Apa dirimu sendiri? Nah, inilah yang harus dipahami, sahabat. Kenapa harus kholwat, kholwun? Kalau perlu kosongkan. Orang Buddha aja mengerti. Kenapa Candi Borobudur itu begitu? Daripada bagaimana kita adalah melepaskan pengakuan-pengakuan dari semua. Ya, dari semuanya. Sampai di penghujungnya adalah bahwa kita kembali kepada sampai kosong daripada pengakuan, sahabat. Ya, itu ya sahabat, bahwa kenapa kita harus kholwat, karena kita harus ridho pada Allah, bertuhankan Allah dari semuanya. Raditu billahi robba, itu dari semuanya. Setelah kau ucapkan la hayyun, serahkan. La ilmun, serahkan. La sami'un, serahkan. La basirun, serahkan. La qadirun, serahkan. La muridun, serahkan. La mutakallimun, serahkan. Sampailah la maujudun bihaqqi ilallah. Itulah yang dimaksud syai'atailah adalah mana aka antadaiya ma laisa. Apa laka ada mimma lil mahlukin, apa yubihu laka adalah apa wasfahu adalah apa yuhibbu yubihu laka antadaiya wasfahu rabbul alamin. Apalagi engkau mengklaim sifat Allah al-wujud adalah menjadi sifatmu dari semuanya. Itulah sahabat. Maka dikatakan adalah selanjutnya la tatlub iwadon. La tatlub iwadon. Apa namanya? Dalam hikam itu. La tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Jangan kau mengaku-ngaku. Jangan kau mengaku-ngaku perbuatan yang bukan perbuatanmu. La tatlub iwadon. Jangan minta pahala. La tatlub iwadon. Jangan kau minta apapun yang selain Allah. La tatlub iwadon. Jangan minta gaji. La tatlub iwadon. Jangan minta buruhan. Tadi. Kata syai'atailah. La tatlub iwadon. Tadi. Adalah lastalahu fa'ilan. Yang bukan kamu pelakunya. Sungguh aneh. Seorang wayang habis sholat minta pahala madalang. Sungguh aneh. Seorang wayang habis tahajud minta kemuliaan pada dalang. Sungguh aneh. Seorang wayang yang sudah melakukan kegiatan ritual ibadah minta balasan kepada dalang. Itulah yang dimaksud ada la tatlub iwadon mimma ala amalin tadi. Lastalahu fa'ilan yang bukan kamu pelakunya. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Ya. Pada saat Nabi Muhammad dikir, la yadkurullah Muhammad illallah. Ya, ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah. Itu sahabat. Ya. Maka disinilah kenapa harus takhali. Ya. Takhali adalah dari kata kholwun, mengosongkan. Selama kamu tidak bisa mengosongkan dirimu dari semua. Maka jangankan Allah sendiri berkata, innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak akan merubahmu. Hatta sampai kamu. Innallaha la yughayyiru. Siapapun. Si Mamad, si Udin, si Somad. Satu kaum, satu bangsa. Illa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai itu si jiwa. Kamulah. Serahkan. Karena penghalang kita kepada Allah. Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Allah
terhalang oleh pengakuan-pengakuan yang ada pada diri kita itu. Itulah kenapa jalan kepada Allah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sampailah barulah la ilaha illa ana, sahabat. Dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin, sampai isbatul yakin. Maka disinilah maka akalmu akan berkembang dari akal ma'asyi ke akal ma'adi, dari akal ma'adi ke akal ruhi, dari akal ruhi ke akal kulli. Maka disinilah orang-orang yang tidak mampu melihat akan mensesatkan orang-orang yang ada pada akal ruhi dan akal kulli semuanya. Karena dia masih terhijab, terhalang keberadaan dirinya. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalangmu kecuali wujudmu itu sendiri. Ya Muhammad wastagfir lidanbika, kata Allah. Hei Muhammad, mohon ampunlah pada dosamu. Ditanya, ai lidan biwujudika. Pengakuan itulah dari semua. Makhluk-makhluk mati yang merasa hidup. Makhluk-makhluk mati yang merasa wujud. Makhluk-makhluk mati yang merasa bisa mendengar. Makhluk-makhluk mati yang mengklaim milik Allah menjadi miliknya. Itulah manaka antadainya. Tadi ma laisa laka mimma lil makhlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu rabbul alamin. Itulah sahabat sesungguhnya. Jadi akar persoalannya bukan kurangnya sujud, bukan kurangnya gerakan ruku badanmu. Karena manusia sekarang ruku tapi tidak ruku. Manusia sekarang sujud tapi tidak sujud. Manusia sekarang sholat baru sampai pada tatanan usalli. Manusia sekarang bersolawat baru nyebut nama Muhammad tapi tidak kenal pada dirinya Muhammad. Itulah yang Allah ingatkan kepada kita. Man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma, sahabat. Inilah, maka marilah kita sekarang ikuti apa jejak jalan yang sudah diikuti oleh mereka. Untuk kita kembali kepada Allah adalah dengan khalwat. Bil takhalli, khalwun mengosongkan tadi semua. Ya. Nah itulah sebagaimana para Buddha tadi semua. Mengosongkan pengakuan adalah di lantai dasar Candi Borobudur. Tuh. Maka disinilah tentang bagaimana mereka lebih mengerti daripada kita di dalam melepaskan pengakuan-pengakuan ini di dalam perjalanan hidup kita. Nah, jadi kalau begitu manusia itu adalah tergantung seberapa terang dirinya. Nah, seberapa terang dirinya tergantung seberapa lepas pengakuan. Pengakuan adalah tadi. Mengakui adalah fi'il Allah sebagai fi'ilmu. Mengakui asma Allah sebagai asma'mu. Mengakui sifat Allah sebagai sifatmu. Mengakui adalah zat Allah sebagai zatmu. Ini saja persoalan kita. Maka inilah kenapa para nabi itu bukan mencari apa buahnya. Tapi mereka adalah bagaimana mempersiapkan, mengosongkan wadahnya. La yamliku li nafsihi. Ada aku di dalam aku. Akumu yang sejati itu yang mana? Itulah kenapa ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Itulah harus tubadil. Menggantikan peran. Berubah peran dari isim fa'il ke isim maf'ul. Karena kalau selalu berada pada isim fa'il, kamu merasa sholat, kamu merasa puasa, kamu merasa dzikir. Dan semua merasa, kamu merasa. Maka hawa nafsulah yang muncul pada diri setiap orang yang masih merasa dari semuanya. Apalagi mengaku. Merasa saja udah salah, harusnya udah selebur tanpa rasa dari semua. Ya. Maka apapun bahasannya yang selalu Abah sampaikan adalah ujungnya, maka marilah akhiri Zulhijjah ini. Nanti hari Selasa adalah 1 Muharram, 1 Syuro. Tuh. Ya gitu. Apalah amaliyah nanti 1 Syuro, 1 Muharram dari semua. Jangan dimistikkan. Akhirnya 1 Syuro ada merupakan bulannya setan. Nah inilah tadi semua. Terus 10 Asyura. Nah itu harus pahami. 10 Muharram tadi semua. Apa yang harus kita lakukan di tanggal 10 Muharram tadi semua. Itu ya Mas Isman tentang apa itu takhalli, bahwa
kita supaya ridho pada Allah, lepaskan pengakuan-pengakuan adalah kepada kita. Karena selama kita masih mengakui tadi semua, inilah konsep kita dengan Tuhan, antara khaliq wal makhluk, abid wal ma'bud, zikir wal mazkur, yang mengingat dan yang diingat, yang meminta, yang mengabulkan, yang menuju, yang dituju, yang menunjuk, yang ditunjuk, yang berdoa, yang amin. Nah, ini harus dipahami. Inilah hari ini. Karena tidak pahamnya hubungan itu, maka muncullah sekarang di akhir ini seolah-olah abid adalah menjajah ma'bud dari semua gitu. Al-madkur yang dikir menjajah si al-dzikra, si dikir itu tadi semua adalah wayang-wayang yang tidak kenal pada dalang, karena wayang-wayang yang tidak kenal pada diri sahabat. Itulah takhalli ya. Maka salah satu kegiatan Abah dari dulu adalah, walaupun saya ikuti aja bagaimana Sunan Kalijogo adalah dimanapun kita bisa duduk di pinggir pantai kah, dimanapun sebenarnya. Walaupun hari ini metodologi ujlah, metodologi kholwat tidak seperti mereka dahulu sebetulnya. Kita sekarang ini adalah bisa sunyi dalam keramaian. Ingat itu ya. Tidak usah mencari tempat yang sunyi, tapi sunyilah pada keramaian. Karena pada saat engkau mencari tempat yang sunyi dan engkau merasa eksklusif, engkau merasa mulia, engkau merasa beda dengan orang lain, di sinilah nanti pada saat selesai engkau bersunyi-sunyi, engkau merasa mulia. Ini persoalannya dari semuanya. Marilah kita nyumput bunyi di Nucaang. Nah, nemrak dari semua. Tapi kamu adalah sibuk. Nah, inilah lumampah ulah ngalengkah. Indit bari cicing. Cicing jeung Allah. Sok silahkan. Mau jadi olahragawan. Mau jadi petinju. Mau jadi apapun dirimu. Setelah kau kenali dirimu. Maka semuanya adalah selamanya lah kamu sudah sholat sahabat. Itulah ya yang dimaksud saya atailah tadi adalah apa namanya manaaka tadi antadaiya apa namanya malai salaka mimma lil mahlukin, apa boleh kamu itu mengklaim milik orang lain menjadi milikmu? Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin, apalagi milik Allah rampok dari semua. Maka ucapan raditu billahi robba itu pendusta. Raditu bil, aku ridho bertuhankan Allah, tapi ternyata kau bertuhankan kekuatanmu sendiri, bertuhankan dayamu sendiri, berkekuatan amalmu sendiri, tadi bersandarkan adalah ibadahmu sendiri. Inilah akibat manusia tidak kenal sesungguhnya. Itulah kenapa takhalli. Takhalli adalah penyerahan tadi. Ya. Lepaskan pengakuan la yamliku li nafsihi tadi semua. Ada aku dalam aku tadi semua. Nah, aku yang sejati. Maka itulah kenapa Al-Farabi, Ibnu Arabi, Al-Ghazali, hanya Tuhan yang boleh mengatakan aku semua. Tapi Tuhan terkadang mengatakan kami. Nah, inilah harus pahami antara aku dan kamu. Kami dalam Al-Quran itu aku, ana Allah tuh. Aku Allah tuh. Tapi di waktu lain ana Rob tuh. Maka kenapa banyak di dalam Al-Quran itu menggunakan kata nun, na'budu menggunakan kata kami, nun tuh. Nasroh tuh. Alam nasroh menggunakan nun, kami tuh. Kalau kami berarti bukan kamu, bukan aku. Kalau kami ya aku ya kamu. Tergantung posisi seberapa takholimu. Tuh. Allah mengatakan kami. Manis dan gula itu satu. Tapi manis dan gula itu menyebut dirinya kami. Benang itu mengatakan dirinya kami. Mana kapas, mana benang. Karena Allah dan Muhammad sudah laisa. Tuh, pahami. Maka dia menyebut kami. Tapi walaupun kami, ya tadi. Satu, esa. Ini yang harus dipahami. Tadi. Esa. Kami itu adalah seperti manis dan gula. Kami. Tapi kamu tidak bisa menyebutkan, oh ini yang manis, ini gula. Tetap aja. Ya manis ya itu, ya gula ya itu. Kami. Itulah kenapa Allah menggunakan diksi nasrah. Itulah kenapa di dalam surat Al-Insyirah Allah menggunakan alam. A'la itu al-istifham. Dari semua. Kalimat
tanya. Pernyataan dengan sifatnya takriri adalah untuk menyatakan dengan bertanya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya tadi. Nah, itu. Alam nasrah. Kenapa menggunakan nun? Jadi ada fiil dari si nasrah. Tapi kenapa nasrah itu menggunakan nun? Kami. Laka. Nah, siapa laka? Sodrok adalah mudhof ilaih. Mudhof itu siapa? Maf'ul bih. Dia. Siapa sandaranmu itu? Ya. Maka begitu indahnya Allah di belakang menjelaskan lagi. Maka kata Abah, orang yang susah ini memang Abah nggak ngerti di dunia ini bisa susah sebenarnya. Kalau sudah ngerti. Aneh orang itu bisa tidak bahagia di dunia ini. Aneh kalau di dunia ini manusia itu adalah neraka. Nah itulah, maka istilah surga dan neraka, pahala dan dosa. Maka pahala itu apa? Pahala itu segala apa? Pada saat engkau berada bersama Allah, cahaya, maka adalah kebahagiaan kepadamu. Otomatis. Jadi pada saat kau keluar dari cahaya, baru masuk ke dalam kegelapan, maka adalah dosa. Apalah dosa itu? Segala kesusahan, dosa itu. Maka dosa itu kontan, pahala juga kontan. Tadi semua. Pada saat kamu makan, pahalanya itu kenyang. Kenyang itu otomatis. Tuh. Tadi. Jadi pada saat kamu masuk ke dalam kegelapan, dosa itu adalah tadi kesulitan. Otomatis lagi. Otomatis. Pada saat kamu makan, pahalanya kenyang. Pada saat kamu nahan makan, maka ada dosa. Lapar. Lapar itu dosa. Dosa itu, lapar itu dosa. Pada saat kita disebut tidak sesuai dengan orbit Allah, disebutlah dosa. Pada saat kita berada pada orbit cahaya Allah, itulah pahala. Nah, itu. Maka jangan sebut nama pahala. Nggak ngerti. Apa itu pahala? Apa menulisan fa, ha, la, begitu. Tadi semua. Tadi. Inilah kadang-kadang manusia terjebak pada nama, tapi tidak tahu kepada yang punya nama. Tahu nama, tidak tahu barang. Ini korek, nggak ada tulisan korek. Nggak ada tulisan korek, tapi ini korek. Kalau tahu barangnya, tanpa nama pun kamu akan mengerti sebenarnya. Maka di dalam surat Al-Insyirah itu kenapa kata Abah Allah menggunakan tadi. Menggunakan istifham di kalimat yang pertama adalah alam, nasroh. Dan kenapa Allah menggunakan nun di situ. Kenapa na'budu Allah menggunakan nun, bukan hamzah. Bukan aku, tapi kami. Nasta'in menggunakan nun, aku dan kamu. Tapi aku dan kamu adalah bukan dua. Seperti gula dan manis. Seperti Allah dan Muhammad. Tadi semua. Inilah persoalannya. Si Adamlah yang mengaku-ngaku itu. Yang merasa. Yang selalu menghalangi keberadaan. Si pengakuan Kopiko itulah yang menghalangi gula dan manis pada Kopiko itu. Tadi. Si Sugus itulah yang menghalangi gula dan manis pada dirinya itu. Tuh, pengakuan dirinya, saya Sugus, saya relaksa, saya Kopiko. Itulah persoalannya. Itulah yang harus ditakhalli. Tuh, sahabat. Itulah takhalli. Adalah melepaskan pengakuan dari semuanya. Ya. Maka itulah kenapa Allah menyebutkan kata aku, Allah menyebutkan kata kami. Nah, berarti kalau kami, bukan berarti kamu dan Allah. Ingat itu. Seperti kami kata benang, bukan berarti kapas dan benang, karena memang kapasnya sudah dibenang. Kami pada gula dan manis, bukan berarti ada gula ada manis. Kami satu sebetulnya. Maka itulah rokok esek. Adalah kesini esek, kesini esek. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kamu ya aku ya kamu. Tuh. Sudah mukhotob. Sudah berhadap-hadapan. Dari semuanya. Bukan la ilaha illa huwa lagi. Apalagi la ilaha illallah. Sudah berpindah kepada la ilaha illa huwa. Sekarang sudah la ilaha illa anta. Anta adalah ana. Ana adalah anta. Inilah kenapa si anta. Si ana. Di anta siapa? Itulah nasrah. Kami di situ. Ya. Na'budu, ibadah siapa? Nasta'in, siapa yang minta doa itu? Minta tolong itu. Nah, inilah persoalan. Maka Abah selalu mengajar. Adalah, marilah selesaikan akar persoalannya. Bukan bagaimana hutangmu. Bagaimana miskinmu. Bagaimana masalahmu. Karena selama akar persoalannya tidak kamu selesaikan, masalah itu akan kembali muncul dan muncul.
Karena persoalannya adalah bukan pada gejalanya. Tidak punya uang, gejala. Miskin, gejala. Banyak masalah, gejala. Ibaratkan tadi, pusing itu belum tentu itu penyakitnya di kepala. Bisa jadi di lambungmu yang membawamu pada pusing. Bisa jadi adalah di bagian tubuhmu yang lain yang membawa pusing itu gejala. Maka banyak orang sekarang mengobatinya dengan obat penyakit pusing. Padahal persoalannya pusing itu adalah hanya akibat. Nah inilah karena manusia tidak takholi. Sahabat. Mari mulai cerdas sekarang ini. Abah mengajak cerdas. Bukan Abah tidak mau memberikan lagi. Itulah Tao berkata, jangan kau berikan ikannya, berikan kailnya. Maka yang Abah Setu hari ini, berikan kailnya. Yang Abah Setu sendiri sudah buktikan adalah kedahsyatannya, kebenarannya, kebahagiaannya. Bahkan sampai berani menjamin siksa neraka siapapun. Tuh, lihat. Tuh, kalau kamu sudah mengerti siapa dirimu. Bahkan mengatakan siksa dalam kubur itu tidak ada. Tuh. Kalau kamu takut, kasih ke Abah Setu. Itu bukan omongan yang cangkang ini. Inilah susahnya kalau ngomong kepada orang yang tidak paham dari semua. Ya. Karena tadi aku, kamu. Dia sudah nasroh. Kami. Berarti siapa kalau begitu yang menjamin siksa kubur? Ya dia. Nah inilah. Karena kebodohanmu itu saja masalahnya. Mari sahabat. Karena ini zamannya sudah berbeda hari ini. Maka hari ini kalau seandainya tidak bisa begitu, maka keadaannya akan makin buruk. Abah kasih tahu. Kenapa hari ini adalah waktunya dibuka ilmu hakikat itu? Karena cukup lama ditenggelamkan oleh mereka adalah para Zionis itu. Para elit global itu. Supaya manusia Nusantara hilang kesadarannya. Tidur abadi. Mati suri abadi. Itulah yang Nabi pun mengatakan. An-nasu niyamun. Wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Manusia itu mati. Dan Allah pun mengatakan begitu. Manusia itu mabok. Manusia itu adalah junub. Jangan kau dekati masjidku. Sedang junub. Junub bukan berarti hubungan badan dengan istri. Bukan hanya junub syariat. Karena junub syariat gak ada artinya. Selama kau masih junub hakikat. Wudu syariat gak ada artinya. Tanpa kau wudu hakikat. Tapi wudu hakikat nyata pada wudu syariat. Ingat itu. Tidak ada hakikat tanpa syariat. Tapi pahami syariat itu apa. Tuh. Tidak ada manis itu kalau nggak pakai gula. Teriak kayak apapun la ilaha illallah. Nggak nyata tanpa Muhammadur Rasulullah. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiadakan maujud tanpa adanya si Adam. Adanya kita. Tuh. Disinilah keindahan persatuan Nur Insan Nur Muhammad Nurullah. Sahabat yang harus dipahami. Karena itulah kenapa ada tahalli di penghujungnya, tajalli dari semua. Maka kenapa Allah berkata pada Musa, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal." Pada saat falamma tajallinya Allah pada langit kesadaran Musa, pingsanlah kesadaran si Adam, pengakuan pada dirinya. Musa tersungkur dan Musa pingsan. Dan itulah Allah mengingatkan pada saat Musa berkata, Robbi arini andur ilaika, ya Tuhanku. Perlihatkan dirimu. Bahkan Bani Israel mengatakan, lan nu'minalaka hatta narallahu jahratan. Lan, menggunakan nun, bukan lam, bukan la. Tidak akan pernah engkau Musa. Bukan tidak pernah, tidak akan pernah. Nah, itu. Bedakan tidak pernah dengan tidak akan pernah. Maka itulah salah satu iman yang paling adalah yang tinggi derajatnya adalah lan tanalul birra. Lan bukan la, bukan lam. Tidak akan pernah kamu disebut beriman sebelum kau adalah melepaskan apa barang yang paling berharga yang kau miliki itu, sahabat. Nah, disinilah manusia hanya mengaku iman wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Iman pada semua kita. Oh, abah semua. Ahli-ahli orang-orang ma'rifat itu. Iman pada neraka. Iman pada surga. Iman pada kubur. Iman pada siksa kubur. Iman pada kenikmatan kubur. Iman pada siksa kubur. Tapi mentafsirkannya adalah berbeda.
mentafsirkannya berbeda dengan orang-orang yang tidak mampu melihat. Tafsir orang yang melihat dengan ro'ah berbeda orang yang melihatnya dengan nadoro. Tafsir orang yang melihat dengan nadoro berbeda tafsir dengan orang yang melihat dengan basyirah. Tafsir orang yang melihat dengan basyirah berbeda dengan orang yang melihat dengan absor. Tafsir dengan ilmu yakin berbeda dengan tafsir ainul yakin. Tafsir ainul yakin berbeda dengan tafsir hakul yakin. Tafsir hakul yakin berbeda dengan tafsir isbatul yakin. Itu sahabat. Maka disinilah tafsir dengan akal ma'asi berbeda dengan tafsir akal ma'adi. Tafsir akal ma'adi berbeda dengan tafsir adalah akal ruhi. Tafsir akal ruhi berbeda dengan tafsir akal kulli. Paham itu semuanya. Jadi jangan mudah mensesatkan orang yang tidak kamu paham ilmunya. Ya.